Jutaan vaksin AstraZeneca gagal tiba. Aduh, berita akhir-akhir ini tidak ada yang membawa senyum. Nah, ini nih baru 10 profesi paling penting masa kini. Nomor 6, bikin melongo. Aduh, ada-ada aja. Padahal kan sudah jelas, zaman kapanpun, dimanapun, profesi yang paling penting ya dokter. Kami ini golongan intelek, terpelajar, sudah pasti pintar dan pandai. Kami sudah bersumpah suci untuk mengabdi pada jiwa-jiwa yang sakit, baik fisik maupun hatinya. Lihat aja nih, pasien-pasien saya setiap hari. Wajahnya kusam, badannya lesu, kondisi mentalnya jangan ditanya deh, acak-acakan. Orang-orang zaman sekarang tidak peduli dengan kesehatan mereka. Yang mereka tahu hanya kerja, kerja, kerja. Makin jelas bukan? Pekerjaan saya lah yang paling krusial. Apakah saya tadi tuh baru saja mendengar? Atau mungkin salah mendengar? Seorang dokter yang berpendidikan tinggi itu malah mendewakan dirinya sendiri. Ini memangnya tidak lihat kantung mata saya yang tebal ini, wajah yang sudah sepucat mayat, dan kepalanya juga seperti habis disepak kuda. Ini karena apa? Ya coba Anda sekalian bayangkan, tidak ada pegawai kantor seperti saya. Masalah profesional, manajerial, administrasi kantor, manapun itu, semua diurus oleh saya loh. Semua pekerjaan tadi yang saya sebutkan, itu diurus oleh saya. Tanpa kerja lembur bagaikan kuda, urusan manajemen bisnis, perbankan, pemasaran, dan teknologi informasi itu, mau selesai bagaimana? Ya memang, ya Anda sekalian ini bisa mengerjakan semuanya itu sendiri. Belum lagi harus menerima kritik dari klien yang tidak habis. Habis itu dibentak lagi sama bos. Klien udah. Aduh, saya sebenarnya tidak peduli ya dengan kehidupan yang menyedihkanmu itu. Saya ingin mengoreksi nih, tanpa saya di sini, rumah yang menjadi tempat istirahatmu itu tidak akan ada. Begitu pula dengan kantor besar yang dari tadi kamu bangga-banggakan itu. Kemudian taman kota, tempat dirimu jogging dengan anjing peliharaanmu itu. Lalu kolam renang, kemudian bundaran jalan loh, yang saban hari aku lihat dirimu lewati. Bahkan hotel, tempat untuk melepas stres dan penat. Mengingat hotel, saya ingat sesuatu. Sini. Saya ingat mantan kekasihmu. Kalian pernah kan bermalam di sana? Aduh, semua itu adalah mahakarya rancangan saya. Tanpa saya, dirimu mau pulang kemana? Bah, gak sadar diri kau. Memangnya siapa itu yang ngecor jalan, aduk semen, tata batu bata, sampai jadi dinding menjulang sesuai rancangan kau? Tanpa aku, cuma jadi angan-angan aja itu bangunan. Gak cuma bangunan, kuli macam kami ini yang jadikan produksi-produksi pabrik itu jadi benda di tangan kalian. Enak
aja kau ngaku-ngaku si paling mutu. Yang berkeringat, yang jam kerjanya udah macam sekolah full day macam aku ini. Lantas kau pada nggak peduli? Cih, belum aja kulemparkan palu di kamu. Hei! Ribut-ribut apa ini? Pergi! Pergi! Bukankah sudah jelas? Aturan jangan memancing keributan. Oh, saya polisi. Mau kalian semua saya tangkap dan adili. Tadi pula cuma kuli saja bangga sekali laganya. Begini, coba kalian pikir jika tidak ada saya, seorang polisi. Siapa yang akan menegur oknum-oknum seperti kalian? Siapa yang akan menangkap kriminal dan menenangkan masyarakat? Siapa pula yang akan mau mengusut kasus-kasus berat? Apa kalian semua mampu melakukannya? Begini, sudah cukup. Intinya, jika kalian semua bukan seperti saya yang berseragam, jangan bangga berlebihan. Ono opo toh, Mas? Ada apa? Kok ramai sekali di sini? Sudah. Tidak perlu berdebat. Bukankah daripada marah-marah perihal pentingnya pekerjaan, lebih baik mengikuti kata hati? Aku loh iki, seorang penari. Seni merupakan kehidupanku. Dan seni tari juga yang menghidupkan dunia melalui gerakan-gerakannya yang indah dan molek. Memberi warna pada hati seseorang yang bosan dan sedih. Menghibur hati kalian melalui tari-tarian. Aku loh iki, hidup dalam kebebasan yang tak terbatas. Sebuah ekspresi diri yang juga mengundang decak kagum dari eloknya budaya negeri. Iya, memang hebat kalian-kalian itu. Tapi, kalau saya boleh yakin, pasti ada nasi, sayur mayur, dan kecap di meja makanmu. Ya toh? Dulu ibu saya selalu bilang, makan itu harus dihabiskan. Penting untuk diri dan kesehatanmu. Jadi, bolehkah dibilang peranan saya penting pula? Petani yang menanam padi, sayur, buah, hingga umbi. Kami pula lah sebagai petani yang merawat kedelai hitam seperti anak kami sendiri, Malika. Tidak bisa rasanya saya membayangkan
nasi kecap tanpa adanya kecap. Apalah saya yang hanya tukang sampah itu. Bekerja, bertemakan bau busuk, dan sedotan plastik setiap hari. Belum lagi mengambil sampah-sampah kresek yang sering sekali sengaja dibuang. Pada papan bertuliskan, jangan buang sampah di sini. Selain itu, saya juga bekerja memilah mana sampah kertas, mana plastik, mana duri ikan dan sayur sisa. Sudah, mau bagaimanapun, itu memang pekerjaan saya. Hanya saja, saya heran. Apa banyak dari kalian tidak punya mata atau sedikit kepedulian saja untuk membuang sampah pada tempatnya? Hah? Hei, tukang sampah. Kau tahu, ada yang lebih penting untuk dibersihkan. Itulah sampah masyarakat. Dan siapa yang memiliki wewenang untuk melakukannya? Bukankah sudah jelas? Saya rasa kita tidak perlu perdebatan pasal ini lagi. Pak Polisi, jangan terlalu bangga dengan gaji Anda, Pak. Ya karena terkadang Anda itu juga pasti tergoda untuk menerima uang. H A R A M. Haram. Yang lebih baik itu ya pekerjaan seperti pekerjaanmu. Seorang pegawai kantoran di perusahaan yang besar dan terpandang. Mau apa? Mobil atau rumah itu mudah untuk didapatkan. Dan kabar baiknya sih tidak perlu memakan uang haram, apalagi kerja kasar tanpa otak untuk mendapatkan semuanya tadi itu. Hei udah kantor, jangan asal cakap kau ya. Dikata kasar, para kuli ini juga pekerjaan yang mulia. Aku selalu kerja keras setiap harinya, dan kerja kerasku ini gak kawan gak berjasa. Lagi pula siapa mampu jamin bayaran kau itu 100% bersih adanya. Selagi saya punya skill yang mumpuni, hidup saya itu sudah terjamin tanpa perlu lagi itu segala pungli. Badan kau yang kurus kerempeng tinggal tulang ini menunjukkan betapa mudahnya kau bisa bekerja sama motorku ini. Aku udah terbiasa kerja dari subuh sampai malam. Berani-beraninya aku menghina pekerjaan yang lain. Kalian semua jangan ada yang hina aku. Aku berani taruhan, kalau kita bicara mulai fisik, udah dari tadi kau nggak bisa lanjutkan bulan kau itu. Sudah. Tenang, Bu Kuli. Tidak usah ditanggapi pembicaraan mereka itu. Lagi pula, buat apa uang yang banyak
jabatan yang tinggi, ilmu yang luas, tapi tidak bisa menghargai orang lain. Cek! Bilang saja kau iri. Tukang sampah sepertimu, apa yang dapat kau banggakan? Pak, saya tidak iri, Pak. Buat Bapak ya, untuk apa banyak uang? Tapi kesehatan mental harus dipertaruhkan. Saya lihat muka Bapak malah lebih tegang, lebih kaku daripada muka saya. Ya, meskipun saya bekerja di tempat yang kotor, bau, tak sebersih, tak seindah tempat Bapak, di pekerjaan saya sangatlah mulia untuk lingkungan, Pak. Zaman sekarang banyak sekali masalah disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Menjadi tukang sampah nyatanya tak sekotor yang dipikirkan oleh banyak orang. Tugas kami juga mulia. Kami juga berharga dan patut untuk dihargai. Sebentar. Saya rasa debat ini nirfaedah, tidak ada manfaatnya. Saya rasa saudara-saudari di sini pun tahu kan, pekerjaan dokter seperti saya lah yang paling penting dan selalu dipandang mulia. Kami bekerja atas nama kemanusiaan, bukan uang, apalagi jabatan. Bukan maksud saya untuk merendahkan atau bagaimana. Tapi saya rasa saudara-saudari di sini pun tahu pekerjaan siapa yang paling penting di masa kini maupun masa depan. Maaf sekali Bu Dokter, jika masalah siapa yang paling berguna, saya toh juga berhak mengatakan hal yang sama. Sebelumnya apa Anda semua ini tahu kepanjangan dari petani? Petani yang kalian anggap rendah ini sebenarnya adalah penjaga tatanan negara Indonesia yang disingkat langsung oleh Bung Karno. Tugas kami tak hanya menanam padi, sayur, buah, tapi kami juga ikut andil dalam menjaga industri Indonesia. Halo petani yang terhormat. Pak, gini ya, zaman itu sudah berganti. Memangnya Bapak petani ini tidak tahu bahwa para peneliti dan orang-orang terkemuka di dunia itu sudah mengembangkan teknologi yang dapat memajukan bidang pertanian. Aduh, sudah nggak zaman, Pak. Memangnya sekarang tuh masih ada ya yang menyukai hal-hal kuno atau tradisional seperti mencangkul, apalagi membajak. Iya, tentu saya tahu Mbak. Tapi bila nggak ada kami ini, apa jadinya negara ini? Wah, apalagi ya Mbak, sekarang ini sudah sedikit sekali pemuda yang mau menjadi petani. Padahal peran kami sangat penting untuk Indonesia. Coba Anda ini pikir, tanpa saya, kalian ini mau makan apa? Uang tidak bisa ditelan. Aduh, Pak Tani, benar ya? 10 sampai 15 tahun ke depan itu pekerjaan petani seperti Bapak ini bisa tergantikan oleh mesin. Teknologi sekarang itu semakin maju, Pak, semakin mendominasi. Budaya-budaya yang lama tadi, apa yang mencampur, membajak itu harus segera ditinggalkan dan beralih ke dunia yang lebih modern. Yang dibutuhkan negeri saat ini tuh ide-ide revolusioner, gebrakan teknologi. Ada tata cara berdamping. Aku setuju. Aku tidak setuju jika kebudayaan harus ditinggalkan. Bukankah budaya sendiri wajib kita lestarikan? Aku rasa
Banyak kok dari mas-mas mbak-mbak ini yang bekerja tanpa esensi. Hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri. Aduh, Mbak Penari. Kayaknya ini Mbak Penari cantik-cantik begini tapi otaknya agak kosong ya. Sadar dong Mbak Penari, sadar ya. Semua orang di sini juga tahu kalau misalnya seorang penari kayak dia nih, nggak mungkin menghasilkan apa-apa, ya kan? Apalagi ingin menghasilkan banyak uang, mau kaya kali dia. Aduh Mbak Penari, barang-barang ya di zaman sekarang ini harga itu serba melambung, gak mungkin Mbak Penari bisa beli. Gini Mbak Penari, saya ingin bertanya sedikit kepada Mbak ya, apakah Mbak Penari tidak ada sedikit rasa kasihan itu dengan keluarga Mbak? Mereka mau dikasih makan apa Mbak? Batu. Opo kalian tidak khawatir jika kebudayaan nantinya akan hilang? Opo kalian rela jika kebudayaan kita hanya terhenti sampai di sini saja karena termakan oleh zaman dan dicuri oleh bangsa luar? Jangan hanya mementingkan kekayaan materi kalian saja. Aduh, bagaimana sih Mbak Penari? Tadi saya dengar bicara soal budaya. Lagi nih, budaya yang sudah kuno juga. Begini ya Mbak Penari, budaya yang kuno seperti ini itu harusnya kita tinggalkan saja. Negara kita ini harus dimodernisasikan untuk segera dong. Emangnya Mbak Penari ini nggak capek, nggak khawatir juga melihat kondisi negara kita ini yang nggak kunjung maju kayak gini. Gini ya, seni budaya Indonesia itu terlalu berharga untuk ditinggalkan. Itu sebabnya aku menjadi penari. Ya, emang sayang sekali terkadang penari hanya dipandang sebelah mata atau hanya dianggap sebagai penghibur malam semata. Cukup Bima, saya mengerti. Tapi bukan berarti bahwa pekerjaanmu itu paling berharga, bukan? Lagi pula, bukankah memang itu tujuan utama dari tarian? Sebagai hiburan dan menonjolkan nama mereka. Jangan sembarangan ngomong kamu Pak Polisi. Sejatinya, kami ini pilar-pilar mempertahankan budaya yang hampir hilang karena ketidakpedulian kalian. Peran kami jauh lebih berharga dari yang kalian semua sangka. Tanpa aku, tanpa penari, tanpa pekerja seni lainnya, Indonesia ini sudah tidak ada rupanya. Wes blas serana rupanya. Jangan sembarangan kamu Pak. Bravo. Aduh, penari tadi puitis banget ya. Saya sampai mengira loh bahwa dia tuh lebih cocok jadi penyair daripada jadi penari, ya kan? Saya juga bertanya-tanya, apakah kalian semua di sini sungguh peduli dengan budaya Indonesia? Ataukah ini semua tuh cuma bualan semata gitu? Karena kan saya tahu ya, kalian sedikit kurang pamor gitu ya di mata negara. Lucu juga ya. Padahal jika berbicara mengenai seni dan budaya, saya juga bisa loh. Sebentar. Bu arsitek ini ingin bicara tentang apa? Seni dan budaya. Ya, Pekerjaan Bu arsitek itu bukannya hanya mendesain-desain, benar. mengatur-ngatur, dan menyuruh-nyuruh. Agak lucu ya, pekerjaan itu saja menyebut diri sendiri sebagai seniman. Bener-bener ya. Dokter umum aja bangga ya. Saya ahli bedah. Dengerin dulu. Arsitek itu tidak jarang ya memasukkan unsur budaya di dalam karya-karya bangunannya. Bahkan ya, banyak bangunan di luar sana yang justru malah menonjolkan budayanya. Nih ya, tiap kali memandang ke kanan tuh kan, ke kiri, apa yang akan dipikirkan orang-orang? Ya
Ya tentu saja dong. Betapa hebat sang perancang bangunan. Sombong kali kau. Sekali lagi aku bilang sama kau, kau gak bisa mewujudkan bangunan kau tanpa aku. Tidak semua orang punya tenaga kuat. Dan tidak semua orang juga tahu teknik-teknik agar sebuah bangunan bisa rapi. Tidak akan jadi tuh rumah, kantor polisi, sangkartari, rumah sakit, semualah. Tidak perlu kebersihan paling sempurna. Kuli miskin aja bangga ya. Dengar ya, tidak hanya mendapatkan uang banyak, tapi nama arsitek juga pasti akan dikenal oleh semua orang. Kau mau apa nih dari pekerjaan kamu coba? Uang, lagi, koneksi. Saya punya semuanya. Terus apa lagi tuh yang tadi dielulukan sama penari puitis gak jelas itu? Apa sih namanya? Budaya. Saya juga turut melestarikannya. Dan apakah kalian semua di sini tidak ingin saya beritahu apa yang paling istimewa dari pekerjaan saya? Karena adanya saya, nama arsitek pasti akan selalu dikenang meski termakan oleh waktu. Apa gunanya kau arsitek hanya merancang, sedangkan aku yang menegakkan bangunannya? Jadi aku paling penting di sini. Bu Guli, kau terus saja membangga-banggakan tenagamu. Apa kau lupa bahwa aparat polisi juga memiliki fisik yang sudah ditempa? Tidak hanya itu, kami juga dituntut untuk pandai hukum dan skill lainnya. Apa kau sadar bahwa sebenarnya tenagamu ini mudah saja digantikan oleh tenaga lainnya? Kau tidak ada harganya di sini. Jadi aku yang paling berharga di sini. Aduh, Pak polisi lagi. Yang katanya sih pandai hukum. Skill apa sih Pak yang dimaksud oleh Bapak ini? Memangnya Bapak polisi kita ini sepertinya kurang mengikuti perkembangan media sosial. Para oknum-oknum itu kan masih banyak yang berkeliaran, belum ditangkap. Jadi skill apa ya yang dimaksud oleh Bapak polisi kita ini? Oh, saya tahu. Penyalahgunaan kekuasaan. Atau mungkin kekerasan. Korupsi itu saja dibanggakan ya Pak ya. Sekedar informasi tambahan saja nih Pak. Bukankah kalau di era sekarang ini justru skill komputer ya yang justru dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara? Dengar. Kalian semua, termasuk Anda, tidak berkontribusi dalam menjaga keamanan negara. Tanpa ada saya, tanpa ada seorang polisi, angka kriminalitas akan terus meningkat. Orang-orang akan bertindak seenaknya. Mau jadi apa negara ini? Saya yang paling berharga di sini. Paham? Kalau begitu Pak polisi urusi saja para kriminal itu. Jangan melagak seperti pahlawan kau. Sementara banyak dari kalian yang hukumannya bisa dibeli dengan uang. Namanya juga sih korupsi ya Pak ya. Hei! Sebentar. Bu arsitek tidak perlulah berlagak keras seperti itu. Yang ada nanti Anda kena hipertensi. Kurang ajar banget ya jadi orang. Halah, Bu Dokter Ike juga sebaiknya diam saja, Bu. Sekolah dokter dari jual tanah, jual sawah, saja bangga sekali. Di mulut Anda bicarakan kemanusiaan, tapi Anda pasti tahu toh, di luar sana ada perbedaan kelas di rumah sakit. Yang kaya Anda beri pelayanan mewah, sisanya dapat pelayanan tak layak karena tak berduit. Maksudnya kami yang tidak punya uang ini, Bu. Saya umpur sama pertanyaan. Tidak punya uang. Gimana kamu ini? Jika kamu saja masih sering menimbun makanan tuh agar terjadi kelangkaan dan menaikkan harga yang tidak masuk akal. Sok suci kamu enggak? Aduh, itu sekali ya mereka ini. Aduh, sudah keluar, sudah busuknya kalian semua. Karena sebenarnya pekerjaan yang paling penting itu ya pekerjaanku seorang pegawai kantor. Benar-benar ya, cuma pegawai kantor aja udah kantoran apa sih? Sudah. Saya mengerti Anda semua bukan semuanya ya kaum intelek, tapi setidaknya kalau punya otak ya dipakai. Pasti sadar kan, pekerjaan dokter seperti saya lah yang paling berharga,
Saya seorang polisi yang paling berharga. Aku pun berharga. Sudah. Profesi saya saja. Aku sih paling penting. Saya lebih penting. Mbak, kita ini pasang penting saja. Gak usah ngomong kayak gitu ya. Udah. Minggir. Kalian semua ini ngapain sih? Kalian lihat ini. Di luar sana, mereka udah membicarakan gimana caranya mereka membangun peradaban di Mars. Di Mars loh. Nah, kalian semua di sini mempeributkan hal yang gak penting itu. Dia, Bu. Enak saja. Udah. Saya udah mendengar debat-debat kalian. Dan apa yang kalian debatkan saat ini itu sangat kekanak-kanakan. Melebihi murid-murid saya. Mana? Kalian semua mengaku paling apa tadi? Mulia. Iya, Berharga. berharga. Penting. Tapi di sisi lain, kalian masih suka meremehkan dan merendahkan yang lainnya. Seharusnya gitu. Diam. Ini ya. Semua pekerjaan itu berharga. Semua itu mulia. Yang membedakan hanyalah cara pandang masing-masing orang. Nih, menurut kalian, Uli, malu-malu doang, nggak penting. Tukang sampah, pungut sampah, bau. Ya, tapi ini belum tentu menurut semua orang kayak gitu tuh. Jadi, hidup ini tuh cuma pilihan dan hak setiap orang hendak mengerjakan pekerjaannya. Ini semua karena mereka ini Bu Guru. Ngapain sih? Nggak mungkin aku emosi kalau nggak ada yang mancing. Mana mau saya tahu Bu Guru mikir loh Bu Guru sedang berbicara. Iya, Bu Kuli, sabar. Tenang dulu. Jangan malah saling menyerempet. Nanti kalau berantem lagi bagaimana? Iyalah. Ya, kita semua memiliki perannya masing-masing di dunia ini. Dari dulu, kini, hingga ke masa depan nanti, kita nggak bakal berbicara tentang siapa yang nggak penting dan yang penting di dunia ini. Tapi, ya, gimana caranya kita semua menjalani pekerjaan kita sesuai dengan yang seharusnya? Ya, saya mengerti nih. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ibarat peribahasa nih, gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk mata tampak. Gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Artinya apa, Bu Kuli? Aduh, nih artinya nih ya, kita seringkali menunjuk ke orang lain kekurangannya. Ya, tapi kekurangan kita lebih besar daripada orang itu. Tidak, tukang sampah. Kan? Jadi, apakah pantas? Pantas kita meremehkan dan merendahkan yang lainnya, sedangkan kita memiliki kekurangan masing-masing. Pantas sih menurut saya. Kita semua berbeda-beda, bukan saling menjatuhkan. Ingatin terus kita harus saling menguatkan, saling bahu membahu. Nah, kayak gitu tuh bangsa dan negara hidup dengan ketentraman, kesejahteraan, dan gak bakal ada keributan kayak gini. Tetap ingat satu hal, apapun latar belakang dan profesi kalian, kita semua berharga. Saya berharga ya, Bu. Pasti, iya pasti, semuanya. Masa lagi saya? Iya, semuanya pokoknya. Tepuk tangan. Nah, sebelumnya nih ya, saya mau nanya nih, kenapa sih ada perdebatan konyol seperti begini? Oh iya. Jangan nyala-nyalakan saya. Ini
semua berawal dari artikel ini, Bu. 10 profesi paling penting masa kini. Ini Bu Dokter. Dokter udah baca sampai habis? Udah. Sudah belum? Ya untuk apa? Orang judulnya saja sudah menjelaskan isinya. Wah bener-bener ya. Nih Bu Dokter tuh harusnya baca sampai selesai dulu. Nih di akhir kalimat nih, kalian semua lihat juga. Di balik semua itu, semua pekerjaan berharga. Ini aku yang nulisnya, Bu. Ya ampun. Yang benar. Lagi pula untuk apa sih Bu Guru menulis artikel dengan judul provokatif? Aduh. Ya. Bu dokter jangan jadi pemain meresahkan. Benar itu. Kalau begitu saya dari tadi matematika saya Bu, saya kan harus mengikuti sama-sama itu. Bu dokter mau mengikuti itu. Ya aja. Gimana ini Bu Dokter bikin saya marah-marah saja kok Bu. Kayak dokter ini dokter kandungan nggak sih Bu? Saya bisa kepala pusing kalau dokternya seperti ini. Iya. Enak Iya. aja. Pokoknya ya, kalau gula darah saya naik itu soal Bu Dokter sih. Iya. Untuk tekanan darah. Saya kan juga makan padi Bu daripada di sini. Iya, kasihan nanti mau makan apa? Iya. Toh nih, dokter kok banyak setengah-setengah nih. Sudah. Kaum intelektual juga manusia. Tidak luput dari kesalahan. Sok-sok intelek. Bu, nggak tahu begini saya mau coba lagi aja. Permisi. Saya juga mau gambar. Berkas saya masih banyak Bu. Iya, Bu, saya juga mau nyampur aja. Jangan sampai ada saya bawa ke kantor polisi. Boleh aku nggak tahu. Mari ayo. Nah, jadi gini Bu, kalau baca sampai tuntas. Kasus belum jelas kok sudah protes berlugas-lugas.